dia. Apa sih datang-datang ngagetin? Tumben banget sendiri, cowoknya mana kak? Ya biasalah cowok-cowok. Kalau bukan nongki sama temennya ngapain lagi coba? Lah, cowok sih itu di mana? Cowok kan holy, tanya lagi. Tadi aku nggak ada lihat dia. Ya beda batch kita terpisah tapi tetap satu. Wede, siap. Udah ngapain bahas cowok-cowok? Lah kan tadi situ yang bahas duluan. Gimana sih? Ya benar juga, daripada bahas cowok mending kita bahas PD kita. PD? Percaya diri. Percaya diri. Enggak, bukanlah persamaan diferensial. Mau bahas apa emangnya di persamaan diferensial? Kan kita ada tugas. Tugas apa? Itu loh, kira-kira persamaan diferensial itu bisa dipakai di mana gitu. Ih, ngapain sih capek-capek belajar diferensial? Wah, Buat apa sih gunanya? Aku laporin Pak Robert sih ini. Aduh jangan gitu kak. Oke, jadi mari sekarang kita fokus membahas PD kita. Nah, persamaan diferensial ini bisa dipakai di apa aja ya kalau bisa dilihat. Kalau ngomong-ngomong soal persamaan diferensial nih, itu berhubungan dengan menghitung laju pertumbuhan. Nah, laju pertumbuhan apa ya kira-kira? Apa ya? Aku punya satu ide. Aku kepikiran nih. Ingat nggak waktu tahun 2019 ada wabah yang menggemparkan seluruh negara? Iya. Itu virus itu. Corona. Ya itu. Nah kepikiran nggak sih gimana cara ilmuwan itu meneliti bagaimana perkembangan si virus corona itu? Iya, Sampai sebesar itu dan menggemparkan seluruh negara. Iya, banyak lagi tuh virusnya. Masih kewalahan gak sih kalau ngitungnya satu-satu? Ya juga, penasaran jadinya. Bisa nggak sih pakai persamaan diferensial ngitungnya? Bisa dong harusnya. Oleh karena itu, simak video berikut ini. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai persamaan diferensial. Jadi persamaan diferensial merupakan salah satu bagian dari kalkulus yang berfokus untuk mencari laju perubahan dari sebuah variabel terikat. Secara simpel, persamaan diferensial ini adalah persamaan yang memuat turunan di dalamnya. Oleh karena itu, solusi dari persamaan diferensial pastilah sebuah fungsi, bukan sebuah angka. Karena apa? Karena fokus dari persamaan diferensial itu sendiri adalah mencari laju perubahan yang dapat dituliskan sebagai sebuah fungsi. Nah, solusi berbentuk fungsi ini dapat disebut juga sebagai solusi umum. Jika terdapat syarat awal yang dapat disubstitusikan pada solusi umum, maka hasil substitusi dan operasi matematikanya akan menghasilkan syarat khusus. Baik syarat umum maupun syarat khusus tetaplah berbentuk fungsi. Nah, selanjutnya persamaan diferensial sendiri sudah banyak digunakan oleh manusia dalam kehidupan utamanya pada aspek-aspek yang memperhatikan atau yang fokusnya itu terhadap laju perubahan. Salah satunya adalah pemodelan persebaran penyakit pada masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi persebaran penyakit adalah transportasi atau pergerakan masyarakat. Semakin tinggi transportasi, maka persebaran penyakit juga pastinya akan meningkat. Memodelkan persebaran penyakit ini dapat menggunakan delay differential equation atau persamaan diferensial delay. Bentuk umum persamaan diferensial kita bisa tuliskan sebagai mxy dx tambah nxy dy sama dengan 0. Kemudian untuk jenisnya kita bisa pisahkan menjadi yang biasa dan juga parsial. Untuk yang biasa adalah persamaan diferensial yang hanya memiliki satu variabel bebas, yaitu variabel yang dimana sebuah persamaan itu diturunkan. Kemudian untuk persamaan diferensial yang parsial atau PDP, ya berarti dia memiliki variabel bebasnya 2 atau lebih, karena kalau misalkan yang tadi yang biasa kan dia cuma 1 gitu. Persamaan diferensial biasa atau PDB kita dapat pisahkan juga ke dalam beberapa order yang menandakan tingkatan tertinggi dari turunan yang terdapat pada persamaan tersebut. Selain itu,
ada juga yang namanya derajat, yaitu pangkat dari turunan yang tingkatannya tertinggi. Misalkan kita punya sebuah persamaan diferensial 1 ditambah dy per dx kuadrat sama dengan 3 d kuadrat y per dx kuadrat. Nah, persamaan diferensial tersebut memiliki order 2 dan juga derajat 1. Jadi kita bisa lihat di sini karena turunan tertingginya adalah dy per dx yang tingkatannya adalah 2 dan pangkat dari dy per dx tingkat 2-nya itu adalah 1. Sehingga dia memiliki order 2 dan juga derajat 1. Secara umum, sebuah persamaan diferensial dapat kita kerjakan dengan mengelompokkan setiap fungsi yang ada, berarti tadi ada mxy dan juga nxy, dengan variabel yang menjadi turunannya. Nah, contohnya kita punya fungsi yang memiliki variabel x akan kita pasangkan dengan dx dan fungsi dengan variabel y akan dipasangkan dengan dy. Contohnya adalah sebagai berikut. Kita punya y aksen tambah 2xy sama dengan x. Kita akan ubah y aksen menjadi dy per dx, sehingga kita dapatkan dy per dx tambah 2xy sama dengan x. Kemudian kita pindah ruaskan 2xy ke kanan, jadi dy per dx sama dengan x min 2xy. Kita faktorkan x, sehingga kita dapatkan dy per dx sama dengan x dikalikan dalam kurung 1 min 2y. Nah, kemudian kita akan lihat dulu nih, kan ada x dan juga 1 min 2y. Di sini 1 min 2y kan ada y-nya itu, dan x-nya ya pasti ada x-nya. Berarti kita akan pisahkan kedua variabel ini, kedua suku ini, berarti 1 min 2y akan kita kelompokkan dengan dy, dan x akan kita kelompokkan dengan dx. Berarti kedua ruas kita akan kalikan dengan dx, dan akan kita bagikan dengan 1 min 2y. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 1 per 1 min 2y dy sama dengan x dx. Dari sini kita bisa langsung integralkan persamaan ini, jadi kita dapatkan hasil integral dari 1 per 1 min 2y dy adalah min ln 1 min 2y per 2, dan hasil integral dari x adalah setengah x kuadrat, begitu. Nah, di sini karena kita tidak tahu apakah karena dia ini tipenya integral yang tidak tentu, kita jangan lupa tambahkan c di kedua sisi kiri dan juga sisi kanannya, begitu. Nah, kemudian kita akan gabungkan c-nya, kita akan bentuk sebagai c besar, karena ya kita akan gambarkan dia sebagai sebuah konstanta, dan juga kita akan bentuk sebagai seperti ini, ln 1 min 2y sama dengan c min x kuadrat. Nah, kalau misalkan kita mau ikut hukum logaritma, berarti kita bisa langsung tuliskan saja, kita bisa langsung tuliskan 1 min 2y sama dengan e pangkat c min x kuadrat. Karena supaya e bisa mencapai nilai 1 min 2y, dia harus dipangkatkan c min x kuadrat, gitu. Nah, baru dari sini kita bisa langsung kurangkan 1 di kedua ruas. Jadi kita dapat minus 2y sama dengan e pangkat c min x kuadrat kurang 1. Kemudian kita akan bagi kedua ruas dengan minus 2, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah y sama dengan minus e pangkat c min x kuadrat tambah 1 kurang 2, gitu. Jadi itu adalah solusi umum dari persamaan diferensial tersebut. Kemudian kita juga punya yang namanya persamaan diferensial eksak dan juga tidak eksak. Nah, sebuah persamaan diferensial dikatakan eksak jika do m do y atau turunan parsial m terhadap y sama dengan do n do x atau turunan parsial m terhadap x. Nah, sebaliknya kalau misalkan dia nggak eksak, berarti dia nggak sama dengan do m do y-nya tidak sama dengan do n per do n do x. Nah, jika sebuah PD tidak eksak itu ingin dicari solusi umumnya, maka PD tersebut harus dikalikan dengan faktor integrasi u xy, sehingga fungsi u xy kalau dikalikan dengan kedua ruasnya akan menghasilkan persamaan diferensial yang eksak, begitu. Jadi di sini u xy dikalikan m xy dx tambah n xy dy sama dengan 0, gitu. Para ilmuwan atau peneliti kerap kali membutuhkan suatu model matematika untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang berkaitan dengan gejala atau fenomena alam.
Salah satu aplikasi matematika yang dapat digunakan, khususnya dalam bidang biologi, adalah berkaitan dengan persamaan diferensial untuk menghitung perkembangan bakteri maupun virus. Secara umum, langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan diferensial adalah yang pertama, membentuk model matematis dari permasalahan, kedua, membentuk solusi umum, tiga, menggunakan kondisi awal untuk menentukan solusi khusus, 4. Menggunakan informasi yang diberikan, dan 5. Pemeriksaan hasil yang diperoleh. Salah satu kasus yang menggunakan persamaan diferensial adalah pada kasus COVID-19, di mana perkembangan kasus ini dapat berubah-ubah dan dipengaruhi oleh laju pertumbuhan kasusnya pada hari ke hari. Kita misalkan, ST adalah banyaknya pertambahan virus corona yang diturunkan terhadap waktu, yaitu DS per DT, dan laju pertambahan kasus terhadap jumlah yang ada, yaitu DS per DT sama dengan RS, atau kita bisa ubah menjadi DS per DT dikurang RS sama dengan 0, di mana T adalah sebuah konstanta. Misalnya, ST menyatakan banyaknya kasus pada saat T waktu, dan R menyatakan laju pertumbuhan kasus. Sehingga kita dapat membuat model matematis dalam bentuk PDB seperti berikut. DS per DT sama dengan RST. Kemudian kita memisahkannya menjadi DS per ST sama dengan RDT. Kemudian kita integralkan kedua persamaan. Sehingga integral dari DS per ST sama dengan integral dari RDT. Nah, integral dari DS per S itu sendiri adalah ln ST, dan integral dari RDT sama dengan RT plus C. Kemudian E pangkat ln ST sama dengan E pangkat RT tambah C. Sehingga kita dapat memperoleh ST sama dengan E pangkat RT tambah C. Nah, jika syarat awal saat T sama dengan 0 dan S0 sama dengan S0, maka kita dapat menuliskan ST sama dengan E pangkat RT ditambah C, dan kita mengubah T-nya menjadi 0, S0 sama dengan E pangkat R dikali 0 ditambah C, dimana tadi diketahui bahwa S0 itu sama dengan S0. Berarti S0 sama dengan E pangkat C, sehingga kita bisa memperoleh C sama dengan ln S0. Sehingga kita dapat memperoleh solusi khusus dari persamaan tersebut, yaitu ST sama dengan E pangkat RT ditambah ln S0. Kita ubah C menjadi ln S0. Kemudian kita selesaikan, ST sama dengan E pangkat RT kali E pangkat ln S0. Sehingga kita memperoleh ST sama dengan S0 kali E pangkat RT. Nah, dari persamaan tersebut, kasus akan meningkat jika R-nya positif, sedangkan kasus akan menurun jika R-nya bernilai negatif. Misalkan kita mengambil sampel jumlah kasus positif COVID dari tanggal 1 sampai 4 September 2022 di Kota Tangerang. Di sini kita bisa membuatnya dalam sebuah tabel di mana T sama dengan 0, maka ST-nya sama dengan 124, di mana tadi kita ketahui bahwa ST menyatakan banyaknya kasus pada saat T waktu. Nah, kemudian untuk T sama dengan 1, maka ST-nya sama dengan 101, T sama dengan 2, ST-nya sama dengan 84, dan T sama dengan 3, ST-nya 81. Nah, dengan menggunakan persamaan sebelumnya, kita dapat memodelkan kasus ini menjadi ST sama dengan S0 dikali E pangkat RT, di mana untuk T sama dengan 1, nilai S1-nya sama dengan 101. Dan saat T sama dengan 3, nilai S3-nya sama dengan 81. Kita bisa menuliskannya menjadi 101 sama dengan S0 dikali E pangkat R dikali 1, atau 11 sama dengan S0 dikali E pangkat R. Nah,
ketika kita mensubstitusikan T sama dengan 3 dan nilai S3 sama dengan 81, maka 81 sama dengan S0 kali E pangkat 3R. Dari kedua persamaan ini, kita dapat menemukan nilai R sama dengan minus 0,110335,681. Nah, dengan demikian, kita dapat memperkirakan jumlah kasus positif sebagai ST sama dengan 101 dikali E pangkat negatif 0,110335,681 dikali T. Nah, misalnya perkiraan jumlah kasus pada tanggal 11 September 2022 di mana S-nya adalah sebanyak 10, T-nya sama dengan 10. Kita dapat memperkirakan jumlah kasus yaitu S10 sama dengan 101 kali E pangkat negatif 0,110335,681 dikalikan dengan T-nya, yaitu 10 dikali 10. Maka ketika kita menghitungnya, kita akan memperoleh jumlah kasusnya adalah sebanyak 36. Nah, dengan demikian, kita dapat memperkirakan jumlah kasus pada tanggal 11 September adalah sebanyak 36 kasus. Oke teman-teman, dari pemaparan materi di atas, kita dapat melihat bahwa persamaan diferensial itu juga dapat digunakan dalam menghitung persebaran penyakit pada masyarakat. Nah, di samping itu kita dapat melihat juga bahwa Allah menciptakan manusia dengan akal budi ataupun pengetahuan yang menolong manusia dalam menyingkapkan setiap hal yang telah Tuhan anugerahkan bagi mereka di dunia ini. Salah satunya dalam menghitung persebaran penyakit pada masyarakat, di mana kita dapat menggunakan ilmu matematika yang ada dengan konsep, dalam hal ini konsep persamaan diferensial yang ada dalam menentukan persebaran penyakit pada masyarakat, di mana dengan kita dapat menghitungnya, melalui hal itu kita dapat mencegah persebaran penyakit pada masyarakat yang ada. Nah, untuk saran ke depannya, kita harus bisa melihat faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi juga persebaran penyakit pada masyarakat. Sehingga apa? Sehingga kita pun lebih tahu variabel terikat ataupun bebas apa saja yang dapat kita gunakan agar data yang kita dapatkan itu lebih akurat. Sehingga data yang lebih akurat itu dapat kita gunakan untuk mencegah penyebaran penyakit pada masyarakat yang lebih banyak. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, gimana nih teman-teman? Udah paham kan? Ternyata persamaan diferensial itu nggak hanya buat kepala pusing doang, tapi berguna dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Betul. Iya. Si Nail ngapain tuh di belakang? Oi Nail, ngapain kamu? Ayo sini di Thailand. Ngapain nih bang? Woi, sini. Nih, mulai nggak nih? Link video YouTube kelompok 4. Kita submit ya. Ya. 1, 2, 3. Upload this file. Post to forum. Udah. Yes, sudah selesai ya guys ya. Bye-bye. Bye semuanya.